Shalom semuanya, kita bertemu lagi pada saat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan penuh dengan sukacita. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini yang Engkau beri bagi kami. Kami hendak membaca firman-Mu dalam Alkitab. Biarlah Tuhan berkenan menolong kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau maksudkan dalam firman ini untuk kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dengan judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Alkitab, dan tema untuk minggu ini adalah Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Hari ini adalah hari Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Selamat Paskah, saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Inilah bukti bahwa Yesus bangkit, dan fakta ini tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Saksinya ada menurut Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 adalah Maria Magdalena dan dua orang murid Yesus, yaitu Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Mereka datang ke kubur. Mereka di sini adalah Simon Petrus dan murid yang lain itu. Mereka datang ke kubur Yesus untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena itu benar. Sebab batu yang menutupi pintu kubur itu adalah batu yang berat. Tidak mungkin batu itu tidak ada di situ atau tergeser tanpa ada yang memindahkannya. Sedangkan Maria Magdalena ketika datang di kubur Yesus, batu itu sudah tergeser atau berpindah tempat, sehingga rasa ingin tahu itu semakin dalam, semakin kuat, dan membuat Petrus dan murid yang lain itu berlari-lari
untuk memastikan bahwa berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena itu adalah benar. Dan ternyata benar, kebangkitan Yesus telah terjadi di hari pertama minggu itu pada pagi-pagi. Pada waktu hari masih gelap, masih sunyi. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membawa kemenangan, membawa pengharapan, membawa kehidupan kepada semua orang yang mau percaya akan berita ini. Nah, sebelumnya dalam ayat 9 dikatakan bahwa murid-murid Yesus ini belum mengerti isi kitab suci, bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, menjadi saksi atas kebangkitan Yesus, maka mereka mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci itu benar adanya. Terkadang sebuah kebenaran perlu pembuktian untuk mendukung kebenaran itu, untuk mendukung cerita itu. Kalau tidak ada kebangkitan, maka tidak ada kepercayaan pada diri Petrus dan murid yang lain itu. Mereka hanya sampai pada kehidupan yang cemas, takut, dan bimbang tentang hari depan, masa depan, karena mereka tidak melihat apa-apa. Dan bahkan mereka dibutakan pikirannya sepanjang mereka tidak mengerti bahwa Yesus pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Sepanjang itu pula mereka akan ada dalam kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan karena mereka tidak lagi melihat gurunya, yaitu Yesus yang selama ini begitu dekat dengan mereka. Jadi begitulah hidup yang digambarkan dengan keberadaan para murid ini ketika mereka tidak menyimak benar isi kitab suci, maka suasana hidup mereka, suasana hati mereka ada dalam kegelapan. Dalam arti tidak punya pengharapan, ketakutan, bimbang, tidak tahu jalan harus kemana karena mereka tidak lagi bersama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang itulah gambaran ketika Yesus tidak dibangkitkan. Tidak ada kebangkitan, seperti itulah sedikit gambaran yang dialami oleh umat manusia. Tetapi waktu dua orang murid ini melihat secara langsung kebangkitan Yesus, karena memang jenazah Yesus sudah tidak ada di tempat itu, di kubur itu, dan kain kafan sudah berpindah tempat, itu membuktikan bahwa ia sudah tidak ada lagi di situ dan ia sudah bangkit. Dan apa yang mereka lihat ini dibagilah kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar telah bangkit sesuai dengan isi kitab suci. Dan kebangkitannya itu memberikan sukacita, sorak-sorak, kegembiraan yang luar biasa yang melenyapkan ketakutan, kecemasan, gundah gulana yang ada pada mereka. Luar biasa karya Yesus di atas kayu salib dalam kematiannya sampai pada kebangkitannya. Dan kebangkitan Yesus itu menghidupkan. Kebangkitan Yesus itu menjernihkan pikiran. Kebangkitan Yesus membangun harapan. Kebangkitan Yesus memberikan gairah untuk berjuang dalam hidup. Kebangkitan Yesus membuat iman kepada Yesus tidak sia-sia. Semakin menegaskan bahwa kita tidak beriman kepada Allah yang mati saja, tapi kita beriman kepada Tuhan yang benar-benar hidup dan menghidupkan kita dalam perjalanan panjang kita di dunia ini. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, secara dekat, tetapi apa yang telah disaksikan oleh Simon Petrus dan murid yang lain ini telah memberikan jaminan bahwa ia benar-benar bangkit
dan peristiwa kebangkitan benar-benar terjadi dan dialami oleh Yesus Kristus. Peristiwa besar ini didukung dengan saksi-saksi mata, memberi penjelasan bahwa ini adalah fakta sejarah yang telah terjadi di tanah Israel. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersukacita bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak menjadi sia-sia. Pengharapan di dalam Yesus perlu dibangun dan ditumbuhkan terus-menerus. Tidak ada alangan, tidak ada alasan untuk kita bermuram durja, bersedih, berputus asa, dan kehilangan pengharapan. Karena Yesus telah memberi pengharapan, dan dalam pengharapan ada masa depan bagi setiap orang yang hidup taat dan setia kepadanya, kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kebangkitan Kristus harus membuat kita kagum, bangga akan kerja Allah Bapa kepada anaknya Yesus Kristus. Kita bangga memiliki Tuhan yang hidup. Dan ketika kita membaca di ayat 10, dikatakan di sana, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tentu saja ketika mereka pulang ke rumah, mereka menyaksikan apa yang mereka lihat di dalam kubur itu. Sampai di sini kita dibawa oleh firman Tuhan bahwa sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, karya Allah yang terjadi melalui kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang besar. Maka perlu diberitakan, perlu untuk disampaikan, dan diperdengarkan, agar semua orang tahu bahwa telah terjadi kebangkitan kepada Yesus yang mati, dan bahwa apa yang dijanjikan itu benar terjadi. Inilah fakta sejarah, dan sampai kapanpun berita kebangkitan Yesus akan terus bergema di setiap tempat dan di setiap masa. Bahwa maut tidak sanggup menghalangi kebangkitan Yesus. Maut itu sudah dikalahkan. Sengat maut telah dipatahkan. Dan setiap orang yang merindukan kehadiran Yesus, keselamatan terjadi dalam dirinya dan dalam keluarganya. Bapak Ibu, mari sambut dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan hidup bertobat, hidup dalam pengampunan dosa dari Tuhan, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengikutinya. Niscaya kita tidak akan pernah rugi, kita tidak pernah akan kekurangan keberuntungan ketika menyembah, mengikuti Yesus di jalannya, menyembah, memuliakan, dan mengikuti Yesus di jalannya. Duka cita karena kematian Yesus telah digantikan dengan sukacita karena kebangkitannya. Karena kehadiran Yesus di dalam dunia ini sangat penting dan mempengaruhi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Maka merekalah yang beroleh selamat. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, membuat kami sadar bahwa kami boleh beriman kepada Yesus. Dan itu tidak sia-sia. Kami boleh beribadah. Dan itu pun tidak sia-sia. Kami boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu ini, biarlah memberkati hidup kami, memberi semangat untuk kami tetap mengikuti Yesus dan sedia melayani Tuhan. Biarlah semua yang boleh mendengarkan firman ini akan terberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.